Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang penamaan pada sistem terdistribusi untuk mata kuliah sistem terdistribusi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Riga Damayarta Jayanda dari kelas IF21A dengan NIM 2141 6255 2010 93. Untuk materi dari penamaan ini kita akan bagi menjadi 10, yaitu yang tadi pengenalan, lalu kita bahas tentang definisi penamaan dalam sistem terdistribusi, lalu kita bahas aspeknya, fungsinya, jenis dari penamaan, komponen penamaan, lalu cara kerjanya, manfaat dari penamaan, lalu ada contoh penamaan dalam sistem terdistribusi serta referensi yang saya ambil. Yang pertama adalah dari definisi dari penamaan sistem terdistribusi. Saya ambil dari Tannenbaum dan Farsten pada tahun 2017 menjelaskan penamaan adalah mekanisme untuk mengidentifikasi dan membedakan objek atau sumber daya di sistem terdistribusi melalui label unik. Nah, objeknya dapat berupa perangkat, layanan, proses atau berkas, dan nama, memungkinkan pengguna serta sistem menemukan dan mengaksesnya. Lalu untuk aspek yang ada pada penamaan biasanya harus unik. Ya, unik ini berarti setiap objek harus memiliki nama berbeda untuk menghindari konflik. Lalu ada transparansi. Nah, maksud dari transparansi ini adalah pengguna tidak perlu mengetahui lokasi fisik objek untuk mengaksesnya. Kemudian aspek lainnya adalah persistensi. Artinya nama tetap konsisten bahkan jika objek berpindah atau layanan dihentikan sementara. Kemudian kita akan membahas tentang fungsi dari penamaan. Fungsinya antara lain adalah identifikasi objek, berarti dia akan menentukan objek dalam sebuah sistem. Lalu kita ada akses transparan. Nah, akses transparan ini memudahkan pengguna untuk mengakses layanan tanpa mengetahui lokasi. Fungsi lainnya adalah pemisahan logis dan fisik. Artinya memisahkan logika akses dari lokasi aktual, objek atau layanan. Lalu selanjutnya adalah jenis penamaan. Nah, jenis-jenisnya itu yang pertama adalah flat naming. Nah, biasanya flat naming ini adalah objek yang memiliki nama unik dan tidak terstruktur, biasanya ID atau kode acak. Kemudian ada jenis hierarchical naming atau nama berstruktur seperti URL atau nama direktori. Misalnya www.unif.ac.id. Lalu kemudian adalah attribute based naming. Pada jenis penamaan attribute based naming ini biasanya berdasarkan atribut objek. Contohnya printer warna dekat ruang 101. Kemudian adalah komponen penamaan. Nah, untuk komponen-komponennya biasanya ada namespace. Nah, namespace ini adalah ruang penamaan yang berisi kumpulan nama unik. Lalu ada name server. Kalau yang tadi namespace adalah ruang penamaan kumpulan nama unik, kalau name server ini adalah server yang menyimpan dan memetakan nama ke alamat fisik atau logis. Kemudian adalah resolution mechanism, yaitu proses penerjemahan nama menjadi alamat atau referensi yang dapat digunakan untuk akses. Lalu kalau kita tadi tahu komponen penamaan, sekarang kita bahas cara kerjanya. Cara kerjanya yaitu adalah kita melakukan pendaftaran nama. Nah, pendaftaran nama ini biasanya si objek atau layanan itu akan didaftarkan ke server dengan nama tertentu. Kemudian adalah pemetaan nama. Pemetaan nama ini biasanya server penyimpan relasi antara nama dan objek. Kemudian resolusi nama, saat pengguna atau sistem meminta akses, nama diterjemahkan ke alamat yang relevan. Lalu akses objek. Nah, akses objek ini biasanya setelah nama diubah menjadi alamat. Si objek ini dapat diakses sesuai dengan permintaan. Lalu adalah manfaat dari penamaan. Yang pertama adalah pengelolaan sumber daya. Jadi dengan penamaan itu kita dapat memudahkan koordinasi dan akses ke berbagai sumber daya. Lalu manfaat lainnya adalah keterhubungan lintas jaringan. Jadi memungkinkan akses objek meskipun berada di jaringan yang berbeda.
Lalu skalabilitas. Nah, kalau skalabilitas ini sistem dapat tumbuh tanpa masalah identifikasi objek yang tumpang tindih. Kemudian adalah contoh penamaan dalam sistem terdistribusi. Nah, biasanya contohnya adalah DNS. DNS itu Domain Name System. Nah, Domain Name System ini biasanya menerjemahkan nama domain seperti www.google.com menjadi alamat IP. Lalu ada contohnya yang lain adalah UUID atau Universally Unique Identifier, yang dimana penggunaan ID untuk identifikasi entitas dalam jaringan. Kemudian ada PET dalam file sistem terdistribusi seperti HDFS user data file txt. Untuk referensinya ada di sini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.